Meskipun ada sisi tertentu yang mungkin dipandang buruk gitu. Tapi bagi guru, Bali itu punya reaksi yang luar biasa untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan penghuninya. Itu keistimewaan Bali. Dalam dunia bisnis, dalam dunia perusahaan, ada faktor lain yang harus hadir di tempat usaha itu sendiri. Yaitu faktor keberuntungan, dan orang Bali itu menurun punya keberuntungan di situ. Dan nama-nama yang muncul di tahun ini, inisialnya itu pasti S, L, W, N gitu. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Persiapan di tahun 2025. Apa yang mesti kita persiapkan tatkala kita akan menyongsong hal-hal yang baru? Yang mesti kita persiapkan adalah mengetahui atas tujuan kemana kita akan tertuju. Tahun 2025, apa yang akan kita tuju? Kembali bersama saya, gue Satar, bersama Dr. Guru Mangku. Gitu. Baik Guru. Siap. Kembali lagi kita Guru berdiskusi tahun 2025. Yang pasti turunnya tambah banyak tuh. Siap. Kita touring keluar daerah nanti Guru. Siap. Bukan komandan aja, itu komandan. Guru sebagai ahli metafisika Guru. Di tahun 2025 ini, bagaimana menurut kacamata Guru atas energi-energi ilahi atau energi secara metafisika yang berhubungan dengan alam spiritual, tentu apakah menopang kehidupan kita secara ekonomi di tahun 2025 itu? Ya, terima kasih Pak. Jadi di tahun 2025 sebenarnya ada masa pemulihan. Setelah tahun 2024 masih ada fase efek COVID kemarin. 2025 ini sebenarnya masa pemulihan di mana kita mulai bisa merekayasa sesuatu yang bersifat positif lagi. Karena apa? Karena tahun ini tahun di mana sumber-sumber kehidupan itu disebar oleh kuasa ilahi lebih banyak. Jadi barang siapa di tahun 2025 ini mau bekerja keras, diimbangi dengan doa, dia akan terpilih menjadi orang yang mendapat keberkatan ilahi, bidang kesehatannya, kesuksesannya, keberlimpahan cinta, kasih dan kebahagiaan. Jadi bagi teman-teman yang tahun 2024 belum mencapai titik maksimal di bidang itu, tahun 2025 adalah kesempatan terbaik. Karena tahun ini, apapun yang tujuan hidup Anda, jika diperjuangkan dengan baik, dengan penuh neutralitas, tidak ditumpuk dengan emosi-emosi yang berlebihan, ambisi yang berlebihan, dia akan netral saja. Netral itu artinya ya kita doa, kerja keras, itu pasti akan sampai yang dapat. Ya tahun ini Allah menjanjikan hidup lebih baik dan bagi umat manusia yang seperti kita. Kenapa Guru mengatakan bahwa tahun 2025 ini adalah tahun yang menjanjikan dan jauh lebih baik dari umat manusia? Ya, karena ini kalau kita berbicara tentang tahun 2025 itu angkanya 7 secara metafisik. 7 itu berhubungan dengan angka di mana setiap perjuangan pada akhirnya akan berbelok seperti itu. Jika tahun 2024 ada rasanya sih sudah lempeng, tapi kejeblos sih masih belum sampai. Tahun 2025 ini ada pembelokan dari kuasa ilahi bagi mereka yang memang kita berjuang kerja keras. Jadi kalau Anda ingin sukses tahun 2025 ini, jadilah pejuang yang konsisten pada apa yang Anda tuju, kemudian berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Sangat simpel tahun ini, tahun dimana kita butuh berjuang keras, berpikir cerdas,
tambahkan doa. Maka di akhir tahun nanti Anda bisa menghitung berapa yang bisa Anda hasilkan seperti itu. Wow, amin guru. Ada tidak guru hal-hal yang kita waspadai di tahun 2025 ini? Ya, 2025 ini ketika tahun-tahun di mana banyak orang berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan di sisi secara materi dan lain-lainnya. Tentu ada persaingan-persaingan yang ketat yang kami muncul. Oleh karena itu yang perlu waspadai adalah sebagai manusia kita sebaiknya menjaga diri kita pada kesadaran ilahi. Jangan iri melihat orang yang sukses, tapi belajarlah dari orang yang sukses itu karakter tahun 2025. Jadi siapapun yang sukses kita lihat, kita doakan, kita serahkan energinya, ikuti jalannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita iri melihat hal sukses tahun 2025, itu menandakan kita terdiri dari orang yang gagal kami ini seperti ATM dulu, amati, tiru, modifikasi. Memang gitu. Dan yang perlu diwaspadai cuman tidak boleh iri dulu di tahun 2025 ini. Karena tahun 2025 adalah tahun berkah yang semua orang berhak berhasil. Ya, kalau seperti pohon batu, jadi dulu tahun 2023, 2020 mulai 2023, 20, 2021, 2023 ini di pohon itu dari tahun akarnya ada kuat bertumbuh, sempat layu, kemudian disiram lagi dengan keberkatan ilahi bertumbuh. 2025 ini mulai berbuah. Amin. Jadi perjuanganlah Anda tidak pernah sia-sia. Di tahun ini Anda akan memetik hasil yang positif. Ingat, tidak boleh iri dan jangan jadi pemalas. Itu karakter tahun 2027. Iri dan pemalas. Karakter tahun 2025. Jadi jangan iri dan jangan pemalas itu saja. Pokoknya berjuang. Setiap hari baru bangun, perjuangkan apa yang menjadi tujuan hidup Anda ini seperti itu. Dan jangan lupa, seperti kata guru, Tuhan saya mau doa. Tahun ini tahun memetik hasil. Kalau orang yang ingin memetik hasil itu kan sebenarnya ada 3 yang diharapkan. Tahun 2025 ini tahun keberkatan. Karena tahun keberkatan, kita harus percaya pada hukum metafisik. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah apa yang kita belum pernah miliki. Tahun ini kesempatan kita untuk berjuang maksimal agar sampai pada tujuan kita memiliki sesuatu. Yang kedua, apapun yang telah Anda miliki yang bersifat baik, yang ingin Anda hargai lebih dan lebih rendah, itu tahun ini tahun mempertahankan yang lebih bagus, lebih mudah mempertahankan. Dan apapun keberkahan yang Anda miliki di tahun ini, tahun 2025, akan lebih mudah dilepaskan. Karena di tahun-tahun pemurnian. Jadi seperti elemen pohon yang memurnikan apapun yang datang ke dalam tubuhnya, dimurnikan jadi dasar baru yang bermanfaat untuk kehidupan. Oksigennya diperbaiki, jadi seperti itu. Ini tahun pemurnian dari semesta. Tahun keberkatan bagi semesta bagi mereka yang tidak malas, kemudian tidak iri, dan menjadi pejuang bagi keluarga dan hidupnya sendiri. Jadi seperti itu, Pak. Selain guru mengatakan itu acuannya dari tahun apa angkanya itu ya, apakah terpengaruh dengan sio apa ular yang tahun ini guru? Iya, di sio ular itu kan sebenarnya kalau secara konsep metafisik ini pengaruhnya ada, dapat memberikan kontribusi juga. Tapi yang paling berpengaruh adalah di mana karakter kehidupan di tahun 2025 ini harus berubah menjadi lebih baik, lebih bijak, lebih indah yang tadi lagi. Karena di setiap tahun pemurnian itu artinya ada perjuangan dari setiap orang untuk mencapai klima kehidupannya, klima perjuangannya sekarang waktunya. Kalau Anda seperti orang menanam, semesta akan menyiapkan pohon yang berbuah banyak ya. Tinggal kita aja seberapa kuat kita naik ke pohon itu agar kita bisa memetik saat ini. Jadi bagi mereka yang tetap optimis, tidak pemalas, tidak iri, merasa tahun ini tahun yang baik. Jadi seperti jadi berjuang terus tahun berkah. Tahun ini bagus banget, Pak. Kata-kata guru di awal tadi saya sangat semangat bahwa tahun 2025 ini adalah tahun pribadi saya, life is speaking. Karena saya di umur 50 baru nyampe saya di sini tadi guru mengatakan guru saya bantu tahun 2025 life is speaking.
apa yang saya lakukan sederhana Pak. Buang topeng yang lama, pakailah topeng baru, Pak Atta mau seperti apa, dan lakukan dan putuskan satu keputusan yang akan Pak Atta lakukan, dan kemudian fokus dari sana. Benar. Nah, gini, apalagi sekarang guru berkata tahun 2025 adalah tahun berkah, semua orang berhak sukses asal tidak iri hati, tidak malas, dan mau bekerja. Berdoa dulu ya. Guru, kalau kita melihat Bali di tahun 2025 ini, apa yang guru bisa lihat? Guru orang yang berpikir positif atau jadi tidak mau memprediksi sesuatu secara negatif. Senegatif apapun yang guru lihat, guru tetap akan menjadikan positif. Itu artinya doa guru terbaik buat alam Bali dan kehidupan di sini. Guru selalu optimis Bali itu tetap menjadi tempat perwisata indah di dunia. Meskipun ada sisi tertentu yang mungkin dipandang buruk, tapi bagi guru Bali itu punya reaksi yang luar biasa untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan penghuninya. Itu keistimewaan Bali. Dengan cara apapun mereka merusak, Bali tetap akan seperti itu. Karena dia punya taksi untuk mempertahankan segala potensi yang ada. Dia punya taksi untuk menciptakan hal-hal baru, dan Bali punya taksi untuk menetralisir segala kedudukan yang ada di muka bumi di dalam alam Bali ini. Jadi seperti Bali punya kekuatan lahir. Jadi kita beruntung tinggal di Bali. Kenapa? Karena kita tervibrasi. Seharusnya setiap manusia yang hidup di Bali, kita meniru taksinya Bali. Jadi setiap orang yang masuk ke alam Bali ini dinetralkan sebenarnya Pak. Sebelum guru keyakinan, dia dinetralkan. Ya bisalah niat guru tetap ada, tidak sehebat niat awalnya. Itu guru bahasa itu. Maka kalau Fatah banyak bagaimana melihat Bali ini ke depan, untuk penting. Bali tetap menjadi tempat wisata yang dipuja tahun ini dan vibrasi banyak orang dari luar negeri datang ke sini. Daya tarik itu tidak ada tempat lain Pak, hanya Bali yang punya. Apa yang membuat itu guru? Apa yang membuat Bali yang guru sampaikan berfase, punya vibrasi dan bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Bali, jangan lupa Bali adalah Pulau Dewata. Seperti ada seperti itu. Jadi karena dia Pulau Dewata, patut lihat betapa hebatnya orang Bali mengikhlaskan apa yang dia miliki untuk begitu apa. Itu secara habis setiap orang yang ada di Bali yang beragama Hindu itu berritual, dan mungkin agama lain juga beribadah dengan caranya masing-masing. Dan inilah penyalaan terkuat kenapa Bali tetap ada. Jika ini tidak ada, Bali mungkin sudah lama sudah kehilangan taksinya kafe. Tapi faktanya taksi Bali dia apain pun dan dia menyala. Ini anugerah Tuhan terbesar. Ini anugerah terindah Tuhan untuk setiap kehidupan yang ada di Bali. Maka Bali dari pulau India itu seperti. Bisa tidak dulu? Bali memiliki taksi. Berarti itu tidak bisa lepas dari alamnya dulu. Tidak bisa lepas dari spiritualnya, tidak bisa lepas dari budayanya dulu. Karena setiap harinya Bali ada upahara atas ritual tersebut, sehingga memiliki vibrasi spiritual. Dan Bali pun juga tidak bisa lepas dari masyarakat itu. Perilaku masyarakat apa yang membuat di Bali ini jadi tidak benar? Jadi dalam kehidupan kita itu kalau kita ingin bertaksi, kita harus punya tiga hal yang harus kita pertahankan. Yang pertama disebut dengan adat. Adat itu didefinisikan sebagai cara hidup. Yang kedua budaya, nilai hidup. Yang ketiga adalah agama, tujuan hidup. Bali mental dengan itu. Dia punya cara hidup tersendiri, punya nilai hidup tersendiri, dan punya tujuan hidup tersendiri. Ini yang membuat Bali bisa bertahan seperti itu. Kecuali ada dihancurkan, budaya dihancurkan, agama dihancurkan, maka Bali akan tampak dengan sendirinya karena cahayanya mantap seperti itu Pak. Ada pro dan kontra dulu atas masyarakat menjalankan yang namanya budaya, adat, dan agama. Jangan mencari orang-orang Bali terlalu banyak dalam sebuah pilihan, karena maunya terlalu banyak di guru-guru. Ini pro dan kontra itu, sehingga Bali tidak bisa
kita pungkiri bahwa dunia pariwisata menghidupi dunia kita. Ya. Perhotelan. Nah, bagaimana guru menanggapi atas hal tersebut? Kalau bagi guru gini, manusia Bali adalah manusia yang dari lahir diupakai, diupacari, Pak. Jadi dia punya kekuatan vibrasi yang istimewa, yang kemungkinan besar bagi guru pribadi ini tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi jika Bali banyak hiburan, Bali orang-orangnya secara personal begitulah, fakta realnya dimanapun orang Bali bekerja, dia memvibrasi di tempat itu menjadi positif. Percaya atau tidak Pak? Jika orang Bali bekerja di situ, hal ini orang yang Bali yang masuk ritual, dia dengan diam saja, dengan satu gerakan tangan saja, dia bisa memvibrasi tempat itu jadi tempat yang baik. Saya punya teman, namanya Robert. Dia orang luar. Dia percaya dan meyakini ketika dia memperkerjakan orang Bali, perusahaan bertumbuh dengan baik. Dia tidak bisa mengidakan dari mana itu datang. Tapi kalau tidak ada orang Bali maka dari di situ yang ramai di tempat lain itu sering goyang. Jadi dia percaya satu orang Bali bisa memvibrasi perusahaan yang lebih baik. Meskipun secara logika dia tidak tahu di mananya dia bisa seperti itu. Itu mungkin juga karena ketika orang Bali pekerjaan, dia kan ada sanggar di situ, tempat sembahyang, ada yang dibayangi kan gitu. Nah, selalu dia bukan gitu orang Bali kan tidak seperti itu. Dan orang Bali itu rajin Pak sebelum dia bekerja berangkat pasti doa dulu. Sehingga ketika dia berdoa ada kekuatan-kekuatan ilahi yang ada di kantornya. Jadi semua hari di kantornya ada masalah, semua di kantor ini damai. Kan begitu doa orang Bali. Jadi semoga di kantor ini ada menjadi rumah terindah bagi kita, mendapatkan berkah. Doa ada masalah personal ini yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Memang kalau kita melihat secara ilmiah, secara akademis, mungkin dibandingkan orang lain itu ada beberapa orang Bali yang tidak punya keahlian sehebat itu. Tapi jangan lupa, dalam dunia bisnis, dalam dunia perusahaan, ada faktor lain yang harus hadir di tempat usaha itu sendiri, yaitu faktor keberuntungan. Dan orang Bali itu menurun punya keberuntungan di situ. Wow. Anda bagi orang Bali karena Anda dimanapun Anda hadir pasti memiliki keberuntungan. Astagfirullah. Dengan tahun 2025 ini dengan penuh berkah dulu, otomatis perekonomian di Bali pasti akan membaik. Ya, seharusnya begitu Pak. Seharusnya gitu kan. Dan guru meyakini bahwa di Bali ini memiliki alam yang berbeda, vibrasi yang berbeda, taksu yang berbeda. Karena hal-hal yang memang tadi sampaikan itu. Sekarang dulu, karena saya sebagai seorang konsultan itu, kalau kita bicara perusahaan ini dulu, perusahaan ini ternyata yang saya lihat sekarang, ini saya sekejap dapat ide yang guru sampaikan tadi. Apa ide yang guru sampaikan tadi? Oh ternyata apapun usahamu, yang terakhir perlu satu hal kataku. Apakah itu keberuntungan? Keberuntungan loh. Keberuntungan ini kan hal terakhir yang memang kita harapkan atas rencana kita yang sudah profesional, proses kita yang sudah profesional dulu, dan kita evaluasi secara profesional. Kalau terakhir ini tidak beruntung dulu. Ya, benar. Bilang teman. Sehingga, biar juga teman-teman kita banyak nonton ini dulu. Sehingga saya juga konsultan. Di dalam perusahaan itu harusnya menurut saya ada 3 konsultan dulu. Ini baru 1 menit saya berpikirannya. Apakah itu? Yang pertama adalah konsultan pajak. Perusahaan dulu punya konsultan pajak dulu. Yang kedua adalah profesi saya, legal konsultan, dan kebetulan saya juga bisnis konsultan. Nah yang ketiga ini dulu, baru saya berpikir sekarang, bagaimana kita menciptakan keberuntungan ini? Perusahaan ini harus memiliki menurut saya dulu konsultan metafisika, ilmu metafisika dulu. Ya karena ilmu metafisika yang saya semenjak berdoa dulu, ini adalah pengetahuan yang bagaimana membuat diri kita menjadi orang yang beruntung. Ya. Bagaimana pengetahuan ini? Ya benar, jadi gini, kalau secara metafisika kita berbicara bahwa satu perusahaan itu apapun jenisnya diperlukan konsultan yang
punya dasar intelektualitas bagus, kemudian konsultan yang punya dasar budaya yang bagus, dan perusahaan itu harus punya modal ekonomi yang bagus, kemudian ada modal spiritual yang harus mumpuni. Karena di setiap perusahaan itu harus ada mata batin yang bekerja, bukan mata manusia. Kalau misalnya perusahaan ini, saya akan membuat kebijaksanaan seperti ini dalam hubungan saya dengan orang lain, itu bisa bersenang. Dengan bos ini, saya mau join gitu. Mungkin secara rasa mata itu, bos itu baik atau berpotensi lah. Tapi di metafisika tidak seperti itu. Karena kita metafisika memandang sesuatu, ada apa di belakang orang itu. Jadi kita pelajari artinya, sifatnya, kemungkinannya. Ini hebatnya metafisika praktek. Dia bisa berbicara tentang apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, dan kemungkinan apa yang paling besar akan terjadi. Ini yang metafisika pelajari. Jadi biasanya kita sebelum kita berbicara itu kita berarti bukan ramalan saja Bu ya. Metafisika bukan di apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang terjadi, dan kemungkinan apa yang terjadi. Ini kita bisa baca secara metafisik. Jadi ini bukan ramal, tapi ini perspektifnya adalah intuitif namanya. Jadi kalau Anda konsultan berpikir secara logik, kalau kita menggunakan rasa, Anda menggunakan logika, ini kan harus jadi satu, Pak. Tidak semua keputusan yang diambil oleh seorang itu harus berdasarkan logika semata. Rasa harus ada di dalamnya. Karena sentuhan rasa itu adalah sentuhan ilahi yang murni, Pak. Di sini perhitungan angka. Di sini terlihat sentuhan ilahi yang murni. Kemana harus berikutnya? Kemana dengan siapa berikut? Itu ada di rasa kita. Dan tidak bisa dibohongi. Bahkan guru, saya sempat ikut seminar di Bob Salinus. Logika dalam berbisnis hanya dipakai 15% guru. Benar. Dan saya sudah berkata sama beliau, saya tidak setuju Bob. Karena pengetahuan ini penting bagi saya. Ya bagi kata dia, bagaimana kamu punya pengetahuan kalau kamu tidak yakin dengan pengetahuan kamu? Sehingga kata dia 85% kalian sudah terasa. Benar, karena ini sebenarnya kalau kita bicara cerdasan dari Tuhan. Tuhan yakin. Maka ada istilah dalam metafisika itu adalah medium drafinam tua mewah. Ternyata Tuhan itulah pengetahuan itu sendiri. Lalu di situ juga dikatakan tua mewah mata cakita tua mewah. Kalau kita ingin sebuah perusahaan sukses, tidak pendapat pada perempuan-perempuan yang ahli di bidang itu. Karena perempuan Tuhan. Tapi kalau perempuan itu kalau bos itu perempuan, bantu sasaka formewan. Minta pendapat laki-laki yang bisa mendorong dia ke arah lebih positif. Itu. Nah kalau dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan, dia bukan pengetahuan ini. Ya kita bisa bertanya pada orang-orang berpengetahuan di bidang itu sebagai peneliti namanya Sarwamama Dewa-Dewa. Jadi pengetahuan itu bisa muncul, keberhasilan itu bisa muncul, keberuntungan bisa muncul dari mana saja, bahkan dari anak kecil sekalipun tidak terdiri penghormatan tentang roh dan jiwa dia. Meskipun Pak jangan bisnis dengan itu, yang kita dengerin karena ada pengetahuan itu muncul dari anak kecil itu. Jadi kalau kita konten dari pengetahuan, memang sebenarnya perusahaan itu maju atau itu ditentukan oleh bagaimana kita mengelolanya. Ada kolaborasi antara permainan rasa dan permainan logika. Kalau dia dibebani dengan logika terlalu banyak, cenderung perusahaan itu bersifat spekulatif biasanya, Pak. Spekulatif, tinggi sirkulasi. Tapi kalau rasa itu ada risiko yang kita tahu. Kapan kita berhenti, kapan kita maju, kapan kita noleng, kapan kita ngegas. Entah kekuatan dari mana, saya akan dari besok akan apa. Entah kekuatan dari mana, tiba-tiba yang tadi di rumah anda berkumpul saya akan ngobrol di tiba-tiba dalam rapat itu, udah usah suami. Itu tak bisa dilogikakan gitu, karena tidak semua yang terjadi itu seharusnya bisa dilogikakan. Itu bisa diterjemahkan dengan rasa. Ingat, bahasa logika adalah bahasa umum. Bahasa rasa adalah bahasa lain yang kita terjemahkan secara bahasa umum.
Oke. Itu sebenarnya. Maka kalau ada itu ngomong apakah setiap perusahaan perlu pakar metafisika di sini, sangat perlu untuk mengimbangi. Karena setiap perusahaan yang ada metafisikanya, ada ritual metafisika, itu akan menarik secara hati dibandingkan menarik secara logika. Anda bawa ada warung makan nih, lalu kalau logika Anda tertarik, dia tidak akan bisa konsisten di situ. Nanti melihat orang makan lain, otak Anda kalau pikiran jalan lebih bagus, lebih murah, lebih mudah, lebih enak, Anda akan berani dan tidak ada perasaan apa-apa. Tapi kalau rasa Anda sudah tertarik, mau ada yang lebih besar, lebih hebat, lebih murah, Anda tetap mencari Muhammad. Itu rasa. Jadi rasa adalah sesuatu yang nomor satu. Logika nomor dua. Itu yang dimaksud. Ya itu. Dia logika kayak gini bro. Kamu bangun perusahaan sama aja kamu seperti membangun mobil. Membangun bisnis sama aja seperti membangun mobil ya. Mobil itu perlu lampu, perlu roda, perlu mesin, perlu safiran, dan perlu semua pemantauannya. Itu berbentuklah yang namanya bisnis ya. Nah, bisnis ini, mobil ini kamu bangun penuh dengan pengetahuan yang kamu miliki. Itu dikasih itu saya analoginya melihat. Mobil ini dibangun dengan penuh pengetahuan. Kamu memang bisa bikin mesin mobil kalau tidak punya pengetahuan tersebut. Kamu bisa mengimbangkan mobil kalau tidak punya pengetahuan software dan lain sebagainya kata dia tuh. Maka setelah kamu punya mobil, kata dia saya, setelah kamu punya mobil berarti kamu punya bisnis. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana kamu menjalankan ini mobil? Bagaimana kamu mengendarai ini mobil? Nah, disitulah kamu perlu bensin di luar daripada perangkat mobil tersebut. Ya, kamu harus diisi terus, kata dia. Bensin ini diisi terus, atau BBM ini diisi terus, supaya itu bensin solar. Sehingga mobil ini berjalan sesuai dengan isi bensin. Nah, isi bensin inilah yang namanya keyakinan kamu. Keyakinan kamu ini bisa hilang. Karena keyakinan kamu bisa hilang, di sini mereka saya menemukan bahwa ternyata company ini perlu namanya konsultan metafisika atau konsultan psikologi mungkin ya. Ya, jadi gini, konsultan metafisika itu adalah konsultan yang memberikan arah yang terang ketika Anda kegelapan. Logika Anda kalau dalam contoh gini batu, sepintar-pintarnya orang menggunakan mata, itu bisa jatuh, bisa ketanjung itu jatuh. Tapi kalau kita menggunakan rasa, itu akan lebih kuat. Dampaknya akan lebih positif. Contohnya, ada melihat orang buta, dia ada mata batu, tidak bisa dia menggunakan matanya ini dengan tertutup ya buta. Tapi rasa dia bisa ambil tempat. Rasa dia. Nah sekarang kita balik, orang tidak punya rasa. Tapi dia punya mata, itu kelihatan parah gitu. Jadi betapa hebatnya rasa kita. Jadi metafisika itu bisa terasa. Kalau Anda ingin makan makanan enak, bukan logika yang pedang, tapi rasa Anda. Dapat ada rasanya gitu. Nah maka kalau sentuhan bisnis itu ada rasa di dalamnya, cenderung pelayanannya lebih gampang diikat, pelayanannya lebih mudah, terdaya seperti itu. Dan ini tidak hanya dipegang tentang buru konsultan banyak perusahaan. Jadi seperti itu. Dan rata-rata menaikkan kualitas suksesnya itu bagus-bagus Pak. Kita bisa uji 3 bulan dan misalkan konsultan metafisik arah kebijaksanaan kalau melenceng dengan cepat karena ada kita tahu ini Pak ini kurang bagus sih. Dan di sini perusahaan itu akan diajarkan bagaimana kita bawa kebaikan, berbuah kebaikan. Kita akan memvibrasi orang-orang yang ada di situ bekerja tidak hanya berbicara tentang nilai, uang, materi, tapi itu ada kebaikan. Karena setiap perusahaan yang bekerja sama kebaikan, keberuntungan ada di situ. Anda pun pengacara sama. Kalau Anda hanya semata-mata berbicara tentang nilai keuangan,
keberuntungan dengan tetapi kalau ada pelayanan di dalamnya dicampur menjadi bagian terpenting dari apa yang Anda tahu, melayani umat. Ya, Anda profesional dibayar, tapi tetap ada sisi pelayanan. Orang mau bayar 1.000, kita kasih 2.000 pelayanan. Orang mau bayar 1 juta, kita pasti 1,5 juta pelayanan. Kita tidak berhutang pada siapapun, tapi 50 itu yang membuat tanda-tanda keberuntungan. Saya sampai kembali kepada tahun 2025. Teman-teman kita yang punya bisnis, teman-teman kita yang pengusaha dulu, apa prospektif tahun 2025? Yang paling bagus kayu masih perusahaan kayu yang berhubungan dengan kayu masih. Yang kedua otomotif bagus, pendidikan sangat bagus, kuliner menjanjikan. Di dua ini jalan dia tetap, tapi perlu perjuangan keras itu. Jadi tangan bagus tahun prospektif bagus, mulai bangkit lah. Jadi kalau ada bidang properti ya pelan-pelan pasti sampai ada masih akan bagus. Dan nama-nama yang muncul di tahun ini inisialnya itu pasti S, L, W, N itu nama itu inisial nama yang kemungkinan nggak keberuntungan bisa ditahu. Wah, itu saya dulu. Semua inisial kayak S itu inisialnya siapa bang? Sani gitu misalnya, atau Suta itu S. Jadi L itu inisialnya apa? Saya ngapain cepulan? Astagfirullah, mudah-mudahan bro. Ya. Tahun 2025 adalah tahun yang penuh berkah. Tahun 2025 adalah tahun harapan. Tahun 2025 nilainya 7. Usaha apapun yang akan kita lakukan atau pekerjaan apapun yang akan kita lakukan akan dimudahkan hasilnya karena nilainya 7. Tapi dengan syarat, jangan pernah kita iri melihat kemajuan orang, jangan pernah kita malas, dan mau kita melakukan yang namanya perjuangan usaha keras. Semua itu adalah sebuah logika, dan jangan lupa bahwa keyakinan kita jangan pernah dikurangi. Pengetahuan yang kita miliki tanpa keyakinan ibaratnya makan tanpa garam. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia selalu. Guru Krishna. Itu semua. Wah.